Selamat pagi semua sahabat rohani LPF. Selamat datang ke dalam kebersamaan kita di pagi hari ini dan selamat memasuki pekan ini. Ini diawali Senin 29 April 2024. Kini ada pun bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai dengan 26. Marilah kita bersama-sama mendengarkannya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti perintah firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Rani LPF, saya akan fokuskan renungan pada hari ini pada ayat-ayat berikut. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sahabat-sahabat rohani LPF yang terkasih, dalam amanat perpisahan ini Tuhan kita Yesus Kristus secara tidak langsung hendak mengungkapkan relasi Dia, Bapa, dan Roh Kudus. Relasi Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Barang siapa menuruti perintah Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata tidak hanya mengungkapkan kasih kepada Yesus Kristus, tetapi sekaligus mendapatkan kasih dari Yesus, Bapa, dan Roh Kudus. Suatu dampak relasi dengan Yesus Kristus akan membuat kita langsung berhubungan dengan Tritunggal Maha Kudus sebagai komunitas ilahi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang kita sebut atau dirumuskan oleh ajaran gereja, yakni Tritunggal Maha Kudus. Inilah gambaran Allah yang nyata diungkapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, "Kalau kamu mengasihi aku dengan menuruti firman-Ku, melakukan perintah-perintahku, kamu akan mendapatkan kasih Bapa di surga." Dan selanjutnya,
kamu akan mendapatkan Sang Guru, yaitu Yesus Kristus, yang mengajarkan kepada kamu tentang rencana keselamatan yang menjadi program Tritunggal Maha Kudus, dan sekaligus mengingatkan murid-muridnya dan kita apa yang telah diajarkan Yesus kepada kita. Sahabat-sahabat rohani LPF yang terkasih, di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27 yang diawali dengan ayat 26 dilukiskan bahwa kita manusia diciptakan menurut gambaran Allah, sehingga kita disebut imago Dei, gambaran Allah. Dan kini di dalam tata penciptaan kita disebut gambaran Allah. Sekarang dalam tata penyelamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak hanya gambaran Allah, tetapi Allah Bapa, Allah Putra, bahkan Allah Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Sebagaimana tadi kita mendengar bahwa jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Setiap tindakan cinta kasih yang kita tunjukkan pada Tritunggal Maha Kudus dan sekaligus kita ekspresikan kepada sama kita, itu sungguh membuat tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita tempat kediaman Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan kita mendapatkan pengajaran dari dalam hati kita sendiri, di dasar nurani kita. Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana mengasihi sebagai tanda bukti untuk mencintai Tritunggal Maha Kudus, mencintai Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang sungguh sangat tinggal di dalam hati kita. Pertanyaan berikut, apa kira-kira kita belajar dari yang diungkapkan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini? Kalau kamu menuruti perintahku adalah bukti kamu mengasihi aku, dan sekaligus kamu mendapatkan cinta Bapa di surga dan Roh Kudus yang akan bekerja sama dalam kesatuan Allah Putra dan Allah Bapa akan mengajarkan kepadamu. Dengan kata lain, kita menuruti perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendapatkan cinta dari Allah Bapa. Allah Bapa mengasihi kita. Kita mendapat satu respon relasi dengan Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sebuah pesan. Ketika kita berbicara, I love you, saya mencintai engkau, sering terjadi yang kita bayangkan dan kita lakukan dan fokus dari perasaan dan tindakan kita adalah kepada orang tersebut sebagai person. Injil hari ini mengajarkan kepada kita, ketika Anda mencintai seseorang, Anda juga harus mencintai persekutuan di mana orang itu hidup. Orang Inggris katakan, if you love me, please love my dog. Kalau Anda mencintai saya, cintailah juga anjing saya. Artinya tidak hanya dengan saya, tapi dengan siapa saya berelasi di dalam cinta, engkau juga mencintai itu. Saya berelasi dengan anjing sebagai tanda persahabatan. Saya mencintai anjing. Jangan engkau mencintai aku, memisahkan cintaku dengan anjingku. If you love me, please love my dog. Dan ini terungkap dengan amat jelas di dalam Injil hari ini. Kalau kita melakukan perintah Yesus sebagai ungkapan cinta Yesus, lihat,
itu juga kita mencintai Tritunggal Maha Kudus. Oleh karena itu, apa relevan untuk kehidupan kita? Kalau sang ibu mengungkapkan cinta kepada anak, sang ibu di mana Tritunggal Maha Kudus tinggal di dalam dirinya, apalagi ibu-ibu LPF, maka katakan, nak, cintaku kepadamu juga mengekspresikan cinta abangmu, mengekspresikan cinta bapamu. Karena aku dan ayahmu berelasi di dalam cinta. Aku dan abangmu berelasi dalam cinta. Maka ketika aku mencintai engkau dan engkau menuruti perintahku, berarti engkau juga menuruti perintah dari ayahmu. Bukan hanya perintah dari ibu, tapi perintah dari ayahmu. Sekarang kita melangkah keluar dari relasi dalam keluarga. Kita hidup di dalam komunitas gereja nih. Kita sebagai warga, misalnya sekarang ada sebagian kita ada devosan kerahiman ilahi. Apabila ada orang yang mencintai Anda sebagai anggota kerahiman ilahi, Anda juga harus menyampaikan kepada dia bahwa cinta yang kuberikan kepadamu, tindakan yang kuberikan kepadamu, perhatian yang kuberikan kepadamu adalah juga perhatian dari komunitas kerahiman ilahi, di mana kita berelasi dengan mereka dalam iman dan cinta. Kita membawa komunitas kita, sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus membawa komunitas Tritunggal Maha Kudus ketika ia berelasi dengan kita. Ketika ia mengajak kita mencintai dia, berarti mencintai Tritunggal Maha Kudus. Karena tindakan Tuhan kita Yesus Kristus mencintai kita adalah tindakan Tritunggal Maha Kudus. Karena apa yang kulakukan, apa yang kuucapkan, itu berasal dari Bapa. Dan Roh Kudus akan mengajarkan itu. Oleh karena itu, kita adalah orang yang berjalan secara konkret individu, tapi kita membawa komunitas di dalam diri kita. Maka ketika Anda memberikan donor darah misalnya kan, ayo kita di lingkungan donor darah. Anda katakan, saya membawa keluargaku untuk donor darah melalui diriku. Di dalam darahku yang kuberikan di PMI adalah darah dari suamiku, darah anak-anakku juga, darah dari umat Katolik. Supaya mereka mengenal bahwa cinta yang kuekspresikan ini adalah cinta yang lahir dari relasi cintaku dengan orang-orang yang selama ini mengajarkan aku mencintai. Orang tua telah mengajarkan kita mencintai. Mereka jangan kita lupakan ketika kita bersedekah. Karena apa yang kuberikan ini adalah pemberian ayah dan ibuku yang sudah meninggal. Mereka hadir di dalam diriku. Mereka berdiam dalam diriku. Meskipun mereka sudah dikuburkan, tapi mereka masih berbuat baik melalui aku, anak, cucu, dan cicit. Luar biasa bukan? Nah, inilah yang diajarkan Tuhan kita, Yesus Kristus pada hari ini. Terkadang, I love you. Anda juga mencintai budayaku. Anda juga mencintai orang-orang yang selama ini telah mencintai aku di masa kecilku. Jangan engkau buang aku dari mereka. Demikian juga sebaliknya aku. Inilah teladan Tritunggal Maha Kudus. Di mana bukti kita mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, keluarga rohani LPF. Dengan ini kita dibuka perspektif baru. Bila orang mencintai kita dan kita mencintai mereka, orang merespon cinta kita. Ketika anak merespon cinta dia kepada kita, kita katakan, nah, kau juga mencintai ayahmu. Meskipun Anda seorang janda, meskipun suami Anda bekerja di perantauan, di perusahaan di Kalimantan, Anda di Medan, Anda di Padang. Suami Anda seorang kapten, Anda kata kepada anak Anda, nah,
Apa yang engkau berikan kepada mami ini, engkau juga berikan kepada bapamu. Karena bapamu hadir dalam relasi cinta dengan aku. Dan itu bisa kembangkan di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan bertetangga. Jangan pernah kita terus memandang kalau dia mencintaiku hanya aku, tetapi dia mencintai aku, melakukan perbuatan baik kepada aku, berarti dia juga melakukan perbuatan baik kepada orang-orang yang ada di dalam hidupku, bahkan yang sudah meninggal. Demikian juga kita memberi tindakan kasih, kita mewakili orang-orang yang ada dalam kehidupan kita, keluarga kita, rekan dalam kehidupan komunitas gereja nih, kelompok devosional, bahkan suku kita, bahkan keluarga besar kita. Kita tidak pernah tampil seorang diri untuk menerima cinta dan untuk mencintai. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih, Pastor Beno.